Jeffrey Epstein itu viral kemarin di mana-mana, di berita, di medsos, dan dia itu punya kekayaan harta yang luar biasa dan circle-nya yang tidak main-main, para elit global. Paling gilanya adalah dia adalah seorang predator yang mengerikan. Tapi ternyata dia itu tadinya hanya seorang guru matematika biasa. Kok bisa? Tonton video ini sampai selesai. Jeffrey Edward Epstein lahir pada 20 Januari 1953 di Brooklyn, sebuah wilayah di kota New York. Orang tuanya, Pauline Paula Stolovsky, lahir di 1918 dan meninggal di tahun 2024. Dan Seymour George Epstein lahir di tahun 1916 dan meninggal pada tahun 1991. Mereka adalah orang Yahudi dan menikah pada tahun 1952, tidak lama sebelum kelahirannya. Pauline, ibunya Epstein, bekerja sebagai asisten sekolah dan ibu rumah tangga. Sedangkan bapaknya, Seymour, bekerja untuk Departemen Taman dan Rekreasi di kota New York sebagai pengurus taman dan tukang kebun. Jeffrey adalah anak sulung dari dua bersaudara. Ia dan adiknya, Mark, dibesarkan di lingkungan Seagate, sebuah komunitas pemukiman tertutup private di Coney Island, Brooklyn. Di dalam keluarga tersebut, Epstein dijuluki Bear, sementara Mark dipanggil Puggy. Seorang teman masa kecilnya menggambarkan Paula. Ini gak penting ini. Dan Epstein menempuh pendidikan sekolah negeri setempatnya, awalnya di Public School 188 dan kemudian di SMP Mark Twain yang terletak di dekatnya. Dan ia biasa mendapatkan uang dengan memberikan les private kepada teman-teman sekelasnya. Ternyata Epstein itu punya bakat mencari uang dari kecil. Pantes ketika dia sudah besar, dia menjadi orang yang luar biasa ya. Para kenalannya menganggap Epstein sebagai sosok yang manis dan murah hati, meskipun pendiam dan kutu buku, serta menjulukinya Epi. Dia hanyalah anak laki-laki biasa, sangat cerdas dalam matematika, agak gemuk, berwajah bintik-bintik, dan selalu tersenyum. Kenang seorang teman wanita di kemudian hari. Pada tahun 1967, Epstein mengikuti kamp musik nasional di Interlochen Center for the Arts. Ia mulai bermain piano sejak usia 5 tahun dan dianggap sebagai musisi berbakat oleh teman-temannya. Ia lulus pada tahun 1969 dari SMA Lafayette pada usia 16 tahun setelah lompat 2 kelas. Di kemudian hari, pada tahun yang sama, ia mengikuti kelas matematika tingkat lanjut di Cooper Union hingga ia pindah ke perguruan tinggi pada tahun 1971. Mulai September 1971, ia menempuh pendidikan di Courant Institute of Mathematical Science di Universitas New York, tempat ia mendalami fisiologi matematika, namun keluar tanpa gelar pada bulan Juni 1974. Pada usia 21 tahun, tepatnya bulan September 1974, Epstein memulai karirnya sebagai guru fisika dan matematika untuk siswa remaja di sekolah Dalton yang terletak di Upper East Side, Manhattan. Donald Barr, yang menjabat sebagai kepala sekolah hingga Juni 1974, dikenal sering melakukan. Tapi karena dia berperilaku buruk terhadap para siswi, pada Juni 1976, Epstein diberhentikan dari Dalton karena kinerja yang buruk. Dan akhirnya, Greenberg menawarinya pekerjaan di Bear Stearns. Akhirnya, Epstein bergabung dengan Bear Stearns pada tahun 1976 sebagai asisten junior tingkat rendah bagi seorang pedagang lantai bursa. Ia dengan cepat naik pangkat menjadi seorang pedagang opsi, bekerja di divisi produk khusus, dan kemudian memberikan nasihat kepada klien-klien terkaya bank tersebut seperti Presiden Seagram, Edgar Bronfman, mengenai strategi mitigasi pajak. Pada tahun 1981, Epstein diminta untuk keluar karena pelanggaran Reg D. Menurut kesaksiannya di bawah sumpah, Epstein tetap dekat dengan Shane dan Greenberg serta menjadi klien
Bear Stearns hingga keruntuhannya pada tahun 2008. Pada bulan Agustus 1981, Epstein mendirikan perusahaan konsultannya sendiri, Intercontinental Asset Group, yang membantu klien dalam memulihkan uang yang dicuri oleh pialang dan pengacara yang curang. Dan pada tahun 1987, Stephen Hoffenberg memperkerjakan Epstein sebagai konsultan untuk Towers Financial Corporation yang tidak terafiliasi dengan perusahaan bernama sama yang didirikan pada tahun 1998. Pada tahun 1993, Towers Financial Corporation runtuh ketika terungkap sebagai salah satu skema Ponzi terbesar dalam sejarah Amerika yang merugikan investor lebih dari 450 US dollar, lebih dari 450 juta US dollar, setara dengan 780 miliar US dollar pada tahun 2024. Akhirnya, Epstein meninggalkan perusahaan tersebut pada tahun 1989 dan tidak pernah didakwa atas keterlibatannya dalam penipuan investor masif yang terjadi. Tidak diketahui apakah Epstein memperoleh dana curian dari skema Ponzi Towers tersebut. Pada tahun 1988, saat masih menjadi konsultan untuk Hoffenberg, Epstein mendirikan perusahaan manajemen keuangannya sendiri, J. Epstein and Company. Perusahaan tersebut diklaim oleh Epstein dibentuk untuk mengelola aset klien yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar US dollar. Meskipun pihak lain menyatakan keraguan bahwa ia benar-benar membatasi. Jadi kesimpulannya adalah Epstein itu memperoleh kekayaannya itu dari menyediakan layanan pajak dan warisan kepada para miliarder atau yang disebut para elit global. Epstein adalah orang yang percaya diri dan mudah bergaul, dan circle-nya dan dia berteman dengan para elit global yang tidak bisa dianggap biasa. Klien yang ia terima, banyak tokoh penting yang dia kenal, contohnya Woody Allen, Anil Ambani, Peter Attia, Jose Maria Aznar, Joschka Bach, Steve Bannon, Ehud Barak, Tom Barak, Leon Black, Sultan Ahmed bin Sulayem, Todd Buckley, Leon Bostein, Richard Branson, Sergey Brin, William Burns, Noam Chomsky, Deepak Chopra, George Crunch, Bill Clinton, David Copperfield, Bill Gates, Andrew Farkas, Sarah Ferguson, Joe Gibbs, Josh Harris, Stephen Hawking, Reid Hoffman, Joey Ito, Michael Jackson, Thorbjørn Jagland, Jimmy Johnson, Bart S. Karp, Lawrence Krauss, Miroslav Lajcak, Howard Lanick, Peter Mandelson, Mette-Marit Putri Mahkota Norwegia, George J. Mitchell, Andrew Mountbatten Windsor, Elon Musk, Martin Noah, Elisa New, Stacey Plaskett, Jones D. Jones Jr., Tom Pritzker, Hardeep Singh Puri, Mark Rowan, Kartin Rummeler, Mehmet Oz, Joshua Cooper Ramo, Brett Runner, Ariane D. Rothschild, Kevin Spacey, Lawrence H. Summers, Peter Thiel, Steve Teach, Robert Trivers, Donald Trump, Melania Trump, Brian Fakers,
Michael Waltrip, Casey Wasserman, Les Wexner, Michael Wolff, dan masih banyak lagi. Banyak kasus pelecehan yang dilakukan oleh si Epstein ini terhadap wanita. Salah satunya, pada November 2004, polisi Palm Beach menerima laporan tentang gadis-gadis muda yang sering keluar rumah masuk rumah Epstein. Pada Maret 2005, seorang perempuan menghubungi Departemen Kepolisian Palm Beach dan melaporkan bahwa anak tirinya yang berusia 14 tahun dibawa oleh seorang gadis yang lebih tua ke kediaman Epstein. Dan di sana, gadis tersebut diduga dibayar $300 AS untuk bertelanjang dada dan memijat Epstein. Ia diduga melepas pakaian, tapi meninggalkan tempat itu masih mengenakan pakaian dalam. Pada 30 Juni 2008, setelah Epstein mengaku bersalah atas tuduhan negara bagian karena bagian karena memfasilitasi prostitusi seorang gadis di bawah usia 18 tahun. Ia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Sementara sebagian besar pelaku kejahatan seks yang terpidana di Florida dikirim ke penjara negara bagian. Epstein justru ditempatkan di sayap pribadi Palm Beach County Stockdale. Pada 6 Juli 2019, Epstein ditangkap saat kembali ke Amerika Serikat dari Prancis oleh Satuan Tugas Kejahatan Terhadap Anak FBI di Bandar Udara Terterborodini, Cheshire, atas tuduhan perdagangan seks selama tahun 2002 hingga 2005. Ia dipenjara di Pusat Pemasyarakatan Metropolitan di kota New York. Pada 8 Juli, jaksa dari Unit Korupsi Publik Distrik Selatan New York di bawah pimpinan Geoffrey Berman mendakwanya dengan perdagangan seks dengan konspirasi untuk memperdagangkan anak di bawah umur untuk tujuan seks. Surat dakwaan Dewan Juri menuduh bahwa puluhan gadis di bawah umur dibawa ke rumah-rumah mewah Epstein untuk pertemuan. Pada 23 Juli Agustus 2019, kantor kejaksaan di Paris, Prancis membuka penyelidikan pendahuluan terhadap Epstein setelah Yael Mellul menulis surat kepada jaksa Paris untuk melaporkan dimensi internasional dari jaringan pedofil yang melibatkan Jeffrey Epstein. Ia diselidiki atas dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta di atas usia 15 tahun, persekongkolan kriminal dengan tujuan melakukan kejahatan, dan asosiasi dengan penjahat dengan tujuan melakukan pelanggaran hukum. Bahkan total korbannya secara data itu ada 1.000 lebih selama Epstein hidup. Dan kabarnya dia bunuh diri di dalam sel pada tahun 2019, tapi banyak pihak yang berspekulasi kalau kematiannya itu konspirasi dan dari semua data yang dikumpulkan belum cukup untuk membuktikan kebenarannya. Banyak tokoh yang menyesal atas hubungan masa lalu mereka dengan Jeffrey Epstein dan mengklaim bahwa mereka tidak menyadari sepenuhnya kejahatan yang dilakukan Epstein di balik reputasinya sebagai pemilik modal, sebagai orang yang ahli dalam mengurus uang. Tapi setelah dokumennya mulai tersebar, reputasi mereka mulai terkena noda-noda yang merusak citra di hadapan banyak orang. Dan buat kalian yang suka menulis, saya punya notebook yang ratingnya bagus banget, no overclaim. Dan ini bisa kalian dapatkan linknya di deskripsi. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe kalau channel ini memang berguna. Next video kita bahas apa nih? Coba tulis di kolom komentar. Saya Haris Faiz dari Duta Teknologi. See you in the next video.